Shalom, damai di hati. Selamat pagi Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan pendengar renungan pagi yang setia. Apa kabar kita semua? Kami berharap kita semua berada dalam keadaan sehat dan penuh semangat menyambut hari baru karunia Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 104 ayat 6 sampai ke 9. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu membantu, memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan memahami firman-Mu. Dan terlebih lagi, kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ibadah ini kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 104 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Bunyinya demikian. Samudra dalam menyelubunginya seperti pakaian. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardik-Mu, air itu melarikan diri. Lari terberit-berit terhadap suara guntur-Mu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tema perenungan ibadah di hari ini adalah alam pun tunduk padanya. Saudara kasih Tuhan, mengalami kemahakuasaan Tuhan tidak hanya sebatas perjumpaan di dalam liturgi ibadah saja, namun lewat berbagai peristiwa alam. Kita juga mampu melihat akan kemahakuasaannya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu memberikan pesan kepada kita lewat kondisi alam, seperti sebuah kesaksian seorang yang mengalami kondisi sakit yang cukup parah sehingga harus dirawat di rumah sakit sekian lamanya. Kondisi ini membuat ia mulai ragu, cemas, dan kehilangan harapan untuk hidup. Ia mulai berhenti makan dan minum. Demikian juga ia mengambil sikap untuk mogok minum obat. Tapi kondisi ini kemudian berubah saat suatu pagi ketika ia bangun, ia melihat dari jendela kamar rumah sakit di mana ia dirawat, bertengger seekor burung pipit. Peristiwa ini mengingatkan ia akan syair nyanyian rohani. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Hal ini akhirnya melahirkan keyakinan dalam dirinya bahwa ia juga dikasihi Tuhan Allah. Cerita ini hendak menyampaikan bahwa alam ciptaan membantu manusia
untuk menemukan wajah Tuhan Allah, karena dalam alam ciptaannya Ia juga hadir. Firman yang kita baca hari ini, pemazmur melihat bagaimana Tuhan Allah yang ia sembah berkuasa atas alam semesta. Lihatlah bagaimana ia berkuasa atas samudra, raya, air, guntur, gunung, lembah, dan memberikan batas samudra. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, terkadang keterbatasan pandangan dan pikiran manusia telah meragukan keberadaan Tuhan Allah dalam hidup ini. Sering ia dianggap tidak ada lagi. Tuhan Allah oleh sebagian manusia dinilai telah gagal karena berbagai persoalan yang muncul di dunia. Penderitaan, bencana, sakit penyakit yang muncul dinilai sebagai bentuk ketidakmampuannya. Namun oleh pemazmur, Tuhan Allah memiliki kekuasaan yang sungguh luar biasa. Pemazmur mengungkapkan bagaimana alam tunduk pada suaranya, sehingga memberikan keyakinan bahwa segala masalah dan persoalan kita pun bisa tunduk di dalam kuasa Tuhan Allah. Olehnya, sebagai orang Kristen, kita harus tetap yakin dan tidak meragukan keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan Allah. Sebagaimana Yesus Kristus berkata, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Seperti kata Matius 18 ayat yang ke-20. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami percaya Engkaulah Tuhan Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami dan dunia ini. Kami serahkan hidup ini secara pribadi maupun jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.